durasi waktunya relatif lebih lama. Sama dengan kamu mengantarkan suratmu kau hantarkan sendiri tanpa naik sepeda, tanpa naik motor, tanpa naik kendaraan, tanpa naik pesawat terbang. Sementara jarak tempuhmu dari Indonesia ke Saudi Arabia. Nah, kira-kira berapa hari kamu mampu raih? Kamu bisa bayangin, perjalanan Indonesia Saudi itu penerbangan itu 9 jam. Penerbangan kecepatan pesawat terbang itu 9 jam. Nah sekarang, kamu punya muhibbah, kamu punya orang yang kau cintai, habibah, ya, orang yang kau cintai, dan letak orang yang kau cintai, yang kau tuju adanya di Jeddah, di Saudi Arabia. Lalu kamu tidak menggunakan pesawat, kamu tidak menggunakan kapal laut, kamu tidak menggunakan kendaraan mobil, kamu lari dari sini ke Saudi. Kira-kira berapa hari? Wallahu a'lam bishawab. Masih urip ya, bagus. Nah, makanya ini penting ya, bertawasul itu penting. Ya, makanya kamu jangan gagal dalam membaca Fatihah, dalam membangun tawassulmu, menghubungkan dengan orang yang kita tawassuli. Ya. Maka jangan menganggap remeh santri untuk bertawassul. Santri jangan menganggap remeh untuk bertawassul. Sama dengan ketika kamu mau deres. Ya, ketika kamu mau deres, tawasuli. Guru-gurumu yang menghantarkan kamu membuka ruang bisa baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, terus sampai masyayikhina, terus ila Rasulullah sallallahu alaihi hatta ila malaikat Jibril alaihis summa ilallah. Lalu kemudian sampai kepada Allah. Siapa Allah? Sang pemilik kalam. Ya, sang pemilik kalam. Ya, kalam yang mana? Kalam yang qadimun la yumallu sama'u. Kalam yang mana? Quran yang mana? Quran yang qadimun la yumallu. Lo kamu itu loh kalau mau ngaji itu loh. Kalamun Oke, sampai situ dulu. Jadi kalam yang mana? Kalam yang qadim. Yang sudah lebih duluan, yang langgeng, ya. Yang mana lagi? Yang la yumallu sama'u. Itu adanya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Di mana orang tidak akan mampu menjangkau kalam Allah yang disebut Al-Qur'an yang di Lauhil Mahfuz kecuali orang itu la yamassuhu illal mutahharun. Orang yang disucikan hatinya oleh Allah. Jadi kalau orang hatinya nggak suci, jangan berharap bisa menyentuh Quran yang sebenarnya. Maka di dalam persoalan apakah membaca Al-Quran, apakah di dalam membawa Al-Quran yang berupa mushaf, kumpulan-kumpulan lembaran-lembaran yang ada ini, kemudian diharuskan dalam keadaan suci atau tidak, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ya, oke. Tapi terlepas dari itu semua, anak-anakku, kita harus bertawasul. Summa ila hadarat arba'ati sahabati sadatina Abu Bakr as-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab al-Faruq wa Sayyidina Utsman bin Affan an-Nurain wa Sayyidina Ali al-Murtada karramallahu wajhahu al-baqiyati sahabati ashabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama Rasulullah, jawabnya sallallahu. Kalau disebut sahabat yang lain, pakainya tarodin. Tarodin tuh radhiyallahu. Meskipun tidak diajak oleh yang di depan. Umpamanya disebut Muhammadin, kamu langsung jawab sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya saya sebut Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun saya nggak ngajak kamu ngomong radhiyallahu anhu, kamu tetap memberikan penghormatan dan kehormatan berupa doa, berupa tarodin radhiyallahu anhu. Kalau selain sahabat, kalau sahabat pakainya tarodin radhiyallahu anhu. Kalau selain sahabat boleh tarahum, rahimahullah kepada para ulama, boleh. Ya, jadi boleh. Tapi kalau sahabat
sebagian ulama menuntunkan dan menuturkan kepada kita, makanya radhiyallahu anhu. Kalau kepada Nabi selain Rasulullah, alaihis, kalau satu, kalau dua orang, alaihimas salam. Contoh, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Imamnya baca surat itu, abasa wa ta'ala ya. Hal ataka hadisul ghasiyah. Laras sabbihisma ya. Sabbihisma nama syaratnya apa? Al-a'la. Wis pinter-pinter. Pinter-pinter. Mas kamu itu pinter, tinggal noto akhlak. Tenan, otakmu cerdas. Ya bagaimana nggak cerdas? Makanya aja keren-keren kok. Nggak ada kan kamu yang makan kangkung dapat mulung dari sawah, nggak ada toh? Kangkungnya keren, lihat ekor kangkungnya aja bersih-bersih. Lo zaman saya dulu waktu kecil, ya kalau sambil ngarit dapat kangkung dipisahin. Dapat ngarit kangkung dipisahin nanti dimasak. Ya alhamdulillah campur sambal keluarnya sama juga sih. Keluarnya sama juga ya. Oke. Umpamanya fi suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, imamnya baca itu, kamu jawab makmum alaihi wassalam. Apa batal salatnya? Tidak batal. Ya, di dalam syarah Muslim dinyatakan tidak batal, dan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan ketidakbatalannya untuk seorang makmum menjawab atas bacaan imam, memberikan penghormatan kepada Nabi yang disebut seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dalam surah itu. Ini nggak apa-apa, cuman jangan terlalu keras banget. Orang udah selesai semua, tiba-tiba santri Nahdlatul Muqtadin ingin menunjukkan keahliannya, kepintarannya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Langsung putra bilang, alaihi wassalam. Lalu makmumnya ketawa semua, maka ini menjadi penyebab batalnya makmum, ya. Jadi nggak usah terlalu keras. Tapi itu nggak batal. Mohon maaf. Oleh kubu sebelah dinyatakan batal. Tapi biarkan dia punya dalil, kita punya dalil. Nggak usah meributkan perbedaan dalil yang ada. Rumusnya lana a'maluna wa lakum a'malukum. Pinter santri. Ulangi. Rumusnya lana wa lakum. Wah, damai Indonesia. Indonesia damai ke depan kalau punya santri-santri seperti ini. Yuk mau tahlil lah. Yuk kagak tahlil lah. Kamu mau tahlil. Kamu tidak percaya tahlil, sudah, nggak usah ngerecokin yang percaya tahlil. Wah, kalau sudah seperti ini semua Indonesia damai. Kita bisa bersahaja dalam perbedaan, kita bisa bersama dalam ketidaksamaan. Mohon maaf anak-anakku, nanti insya Allah kalau jadi kita akan kedatangan tokoh mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Surya Al-Yasir Narasa dan akan beristirahat di rumah ini. Ya. Dan itu mohon maaf, jamaahnya sudah mencakup ke 26 negara. Ya, nanti akan ada kegiatan di Masjid Agung dan semoga Allah bisakan dan jadikan, sudah disurvei tadi siang beberapa pesantren kita yang insya Allah layak untuk bersinggahnya tokoh mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah untuk singgah di rumah ini, di pesantren kita. Maka saya minta tolong untuk adik-adik yang kebetulan sedang mengikhlaskan tenaganya membantu membersihkan rumah ini, bersihin pinggirnya, bersihin ya, sehingga nanti membuat nyaman tamu yang datang. Kalau tamunya nyaman, kamu dapat pahala, apalagi orang alim, seorang tokoh mursyid. Ya, baik. Sumila hadratin jamil muassis min hadhil muassasah. Khususan Nabi Muhammad marwabi wa ala nasma'al rahmatikal faqir ammatikal faqir inna rahmat rabbikal ghafira ummi nyai hajah sarani ummi nyai hajah saini wa uzulimihim wa furu'ihim summa ila hadrati jami'il musannif minal kutubil ladina naqra'una fi hadzal ma'had. Allahumma anfa'na bi'ulumihim fid dharaini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم abadan ala habibika khairi khalqikun huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haw ahwani muqtahibi ya Rabb Mustafa balil maqasidana waghfir lana Muhammadu ya wasi'al karami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Ustadz dan Ustadzah, juga Mbak Liva yang berkesempatan mendampingi adik-adik pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan kembali kajian kita dan harus tetap semangat di ruang manapun, dalam rentan waktu manapun. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat pun bagi orang yang memiliki akal dan dia memiliki adab untuk kemudian bersantai-santai. Kata Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i pernah memberikan satu motivasi buat kita semua. Mafil maqam. Mafil maqam, tidak ada tempat, tidak ada satu ruang tempat pun. Bagi siapa? Lidhi aklin wa dhi adabin, untuk orang yang memiliki akal dan dia memiliki adab. Untuk apa tidak ada tempatnya? Untuk min rahatin, dari santai. Ini nggak ada kata santai. Pejuang itu nggak ada santai. Kenapa? Karena terlambat 1 menit kita sudah kehilangan informasi sekian. Ya, maka nggak ada kata santai buat kita. Tetap semangat. Ngantuk, wudhu. Ngantuk, wudhu. Dan jangan kamu kemudian rugi dengan wudhu. Kenapa? Karena begini Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada hari kiamat umat Rasulullah itu akan dipanggil oleh Allah. Dan ketika itu nampak pada umat Rasulullah ghairil muhajjalin. Jadi tampak min atharil wudu, ada bekas-bekas wudu itu menampakkan cahaya. Jadi kamu jangan enggan untuk berwudu. Siapa mempertajam wudunya, maka dia sedang mempertajam cahayanya, menambah kuatnya kembali dari pancaran cahaya pada anggota wudumu itu. Jadi nanti hari kiamat dipanggil. Panggil. Dia akan nampak cahayanya. Dari mukanya nampak cahaya, ya. Jadi nggak bakalan kamu kena satu sifat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti orang tuh ketika sudah di kehidupan berikutnya, ada manusia yang digambarkan oleh Allah, yauma tabyaddu wujuh, wajah mereka dihitamkan oleh Allah. Ada yang dihitamkan wajahnya oleh Allah di dunianya, denok demplon montok baheno, cantiknya masya Allah, wajahnya melok-melok, glowing and kinclong and glowing di dunianya. Tapi ada di akhiratnya yang di dunianya wajahnya kinclong and glowing, tapi nanti di kehidupan akhirat wajahnya dihitamkan oleh Allah. Itu ada. Siapa dia? Yang jelas bukan santri. Yang jelas bukan. Nah, jadi kamu beruntung jadi santri. Kenapa? Kamu satu hari minimal 5 kali kau basahi wajahmu dengan air wudhumu, dan itu akan menjadikan 5 frekuensi cahaya Allah terapkan dan pasangkan pada mukamu untuk dipersiapkan di akhirat nanti. Mungkin di dunianya santri belek. Ngerti belek? Belek, ngerti nggak? Belek, bukan belek, belek jar. Bahasa Belandanya dekil et in the kumel. Bahasa Inggrisnya double black bolak balik. Ngerti? Ngerti nggak?
Mungkin di dunianya santri kelihatan tak cantik raut wajahnya, tak kilau pancar mukanya, tapi santri di akhirat insya Allah tergolong yauma tabyaddu wujuh. Orang yang wajahnya diputihkan, dicemerlangkan, disinarkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya istri hitam dari kalangan santri pasrah saja. Nanti di akhirat cantik dia. Nah, maka bersabar saja, tunggu sampai di akhirat cantiknya. Ya. Enggak apa-apa, pede aja, jangan nikah sama santri, santrinya hitam, mau diajak kondangan, ngedadak-dadak cari istri baru, enggak usah. Tawa aja. Nanti kalau dibilangin temennya, itu istrimu, harim ente, iya. Kok hitam banget? Santai, hitam sekarang, tapi nanti putih. Kapan nantinya? Ya setidaknya nanti di akhirat deh. Ya setidaknya di akhirat. Dan kamu harus bangga. Kenapa? Karena ketika itu satu sinyalemen bahwa kamu tergolong orang yang akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, milih kamu diselamatin di dunia, tapi celaka di akhirat? Ya? Apa kamu milih di dunia kamu celaka diselamatin di akhirat? Pilih mana? Di mana? Selamatin di akhirat, berarti orang cerdas. Kalau bilangnya diselamatin di dunia dan di akhirat, nggak ada pilihannya. Cuma dua. Nah sekarang saya tambah, pilih kamu selamat dunia, selamat akhirat, celaka di dunia, selamat di akhirat, apa selamat dunia, selamat akhirat? Wah ini lebih cerdas lagi. Nah, jadi kalau ada pilihan jangan, ya akhi Fajri, ya akhi Putra, ikhtar, pilih. Mana? Pilih serabi, apa pilih roti? Lalu dia bilang, aku pilih combro. Mesti yang nawarin, ini bocah mulai orang waras kapan ini? Nah yang ditawarin cuma dua, pemilihnya yang ketiga. Kecuali yang ditawarin tiga, salah satu di antara tiga kau ambil. Itu cerdas namanya. Ya. Nah, jadi gak usah khawatir anakku, santri itu pasti wudu. Orang yang berwudu nanti hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil satu demi satu nama-nama mereka, maka wajah dia sudah ghairil muhajjalin, wajahnya sudah memancarkan cahaya min atharil wudu. Nanti dalam keterangan dalam ayat Al-Qur'an min atharis sujud, bekas anggota sujudnya pun memancarkan cahaya. Lutut tidak terkena air wudu. Karena wudu itu kata Imam Nawawi, ketika memahami sebuah hadis, ditambahin dari anggota wudhunya. Tambahinnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Umpamanya tangan sampai sikut. Ya, tangan sampai sikut. Ya. Jadi gini santri, kalimatnya faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh, airnya dikumpulin dulu ke tangan. Airnya kumpulin ke tangan, sehingga ketika airnya terkumpul, baru diangkut. Kamu mau cuci di sebelah manakan? Yang jelas, awwalu juz'in minal wajhi. Ketika kamu mau dari muka dulu boleh, dari pipi dulu boleh, dari dagu, janggut dulu boleh, tapi airmu masih ngumpul. Angkut airnya, kepiukin. Pak gitu. Ya. Itu namanya membasuh. Kalau tangan, kalau mau tangan dua, gini, kucurkan. Kalau mau tangannya satu, gini, kucurkan. Kalau pakai keran, kucurkan begini. Sebagian mengatakan karena menggunakan ilal marafiq, ilah itu harful ghayah. Karena ilah harful ghayah, maka bagi mereka yang memahami ilahnya harful, ilah ya. Ilah. Ya. Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke madrasah. Asalnya dari kamar, lalu berangkat ke sekolah. Bahasa Arabnya adhabu ilal madrasah. Ila itu namanya harful ghaiyah, tapi kalau kamu illa namanya istisna, pengecualian. Lah karena menggunakan ila, maka ada yang mengatakan harus dari sini dulu dicucinya. Tapi kalau ada yang membiarkan kiai, ustadz, ada yang membiarkan nyucinya dari sikut ke sini, ya, kalimatnya kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ya. Kalau
ada kiai membiarkan dari sikut, kan biasa kan, santri suka juga kan. Kamu pernah nggak kalau kamu wudhu, saya mau tanya, kamu basuh tangan tuh dari sini ke sini, atau kadang-kadang dari sini ke sini? Jujur aja, jujur. Ayo, mana? Put, dari mana putra? Dari sikut ke bawah. Ayo, padahal kalimatnya aidiakum ilal marafiq. Berarti dari sini sampai ke sikut, dari sini sampai ke sikut. Ini dulu. Makanya nanti sunahnya dapat juga, ya. Sampai ke sini. Itu menganggapnya ilahnya harful ghayah. Tapi kalau santri yang dibalik, biar kamu nanti kalau diprotes di rumah, salah wudumu. Bukan dari situ, tapi dari sini. Kamu bisa jawab, Mas, mohon maaf. Ilah itu bisa bermakna harful ghayah, bisa juga aima'a, ya. Bisa dipahami serta. Jadi kalau artinya serta, tangan serta sikut. Ya boleh sikut dulu, ya boleh ini dulu. Lalu kemudian kata yang merotes, cai ki pinter jebule. Ini santri nak tuh dilawan. Ya padahal baru ikut tok, ya lumayan. Tapi kan keren, tahu siji bisa mengangkat kamu harkatnya, harkat martabatnya. Ya saya nemu itu di keterangan kalau nggak salah di Fathul Mu'in, ya, di Fathul Mu'in. Jadi kalau kemudian ada yang dari sini, itu dibenarkan karena ilahnya aibi makna ma'a, ya, serta. Ya, jadi kalau serta boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Ya, jadi nggak usah fanatik banget. Ya sama, kamu nyuci kaki. Ayo saya perhatiin kamu kalau santri praktek wudhu. Saya bisa jamin, mesti beda-beda. Ada yang dari sini dulu, kamu kucurin. Lalu makanya disilang, sistemnya silang. Kalau kaki kirimu yang dibasuh, tanganmu yang nyela-nyelai tangan kanan. Biar mudah. Tangan kirinya ganjel, beling gebrug. Nah, kalau kamu kaki kanan yang diangkat, tangan kanan yang usapi, mesti kamu nggak berimbang. Tak coba. Coba cawe itu. Sapa yo? Mas Wahyu, komandan. Bangun yuk. Sini yuk, berdiri yuk. Sini nak. Enggak, saya pengen lihat keseimbangan tubuh. Kenapa saya pilih Wahyu? Karena badannya keker. Logikanya ini anak buahnya Jackie Chan. Ya, harusnya ini anak buahnya Jackie Chan. Yuk, Afwan yuk, takbadom. Labasa. Oke. Enggak apa-apa ya. Kalau saya nyuruh, kamu suruh berdiri depan, ya sudah nurut aja. Biarpun posisi saya duduk. Meskipun tidak dibenarkan santri kepada kiai, santri kepada murid, kepada guru, ketika gurumu duduk, kamu tidak boleh berdiri lebih tinggi dari posisi gurumu. Ini rumus awalnya begitu. Kenapa? Karena menampakkan ketidaksopanannya. Saya tadi siang baru ngingetin salah satu pengurus di pesantren yang jurusan modern, ya, dan santri saya tanya, nak, Pak Endang mana? Enggak tahu ya Pak Kiai, dianya di warung. Tapi saya biarin aja. Lalu saya panggil pengurusnya, sini, kamu punya tugas, itu anak santri baru, kamu ajarin. Kalau ditanya kiai, ditanya guru, tanya bunyai, tanya ustadz, ketika ditanya, jangan menjawab kecuali kamu mendekat dulu. Mendekat dulu. Jeh Pak Yai, boten ngertos. Tapi setelah mendekat, jangan dari jauhan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi, kamu akan irfa min sautik, akan raf'u sautik, akan mengangkat suaramu lebih keras daripada suara kiaimu. Dan itu tidak dibenarkan, karena sahabat pernah ditegur, la tarfa'u, jangan kau angkat an sautin Nabi, dari suara Rasulullah. Nah, jadi di pesantren itu diajarin satu tata krama yang referensinya langsung sahabat, langsung Rasulullah. Keren nggak? Keren. Ya. Nah, jadi kalau disuruh nggak apa-apa. Kalau disuruh nggak apa-apa. Ya, di Atibian itu kalau disuruh kiai ya sudah nggak apa-apa. Berarti kiainya sudah maklumi. Oke yuk, kamu menghadap sana. Coba yuk, kamu kalau nyuci kaki selama ini, umpamanya ada keran. Nah, kamu cuci kaki, gimana? Di sela-selai. Sela-selai itu sunnah. Ya, menyela-nyela jari jemari itu sunnah. Sekarang sela-selai yuk. Kakimu seolah-olah disiram air, terus kamu sela-selai jari-jarinya. Karena sunnah itu. Dan kaki itu dibasuh ya, bukan diusap. Oke yuk, praktek, lagi kaki kanan. Jangan nempel sini kamunya, maju sedikit. Ya, sok yuk. Nah, satu lagi yuk, ganti kirinya. Kerannya mesti cilik banyak nih, kliwir. Gak mungkin kamu, emang keranmu di sini? Ayo, kerannya di sini.
Ayo, kerannya di sini. Nah, melibirnya kecil airnya, terus sampai mata kaki. Oke, sekarang ganti. Deva, ini mohon maaf Deva ya, jadi ambilnya yang laki-laki aja, kasihan kalau perempuan. Yang laki-laki, Pak, jangan dilangkain, Kak. Buku catatanmu, kitabmu, apalagi Quran, jangan dilangkain. Ingat-ingat, anak santri Quran. Kalau kamu melihat di tahlil, di kegiatan masyarakat, ada Quran tergeletak bawah, amankan dia. Harus lebih tinggi daripada posisi kaki. Ya, saya suka tuh kalau ke tahlil apa, saya ambil, saya pindahin. Ya, kemudian orang-orangnya, oh Pak Kiai memindahkan, akhirnya dipindahkan juga. Kadang-kadang kalau itu ada di bawah nanti dilangkahin. Kalau terpaksa di depanmu, ya kamu geser. Atau kamu ambil dulu bukunya, kamu melangkah dulu. Oke Pak, madep sana Pak. Sekarang kamu basuh kaki kananmu. Yuk, kerannya di sini. Cur, kanan ke sana Pak. Oh, grogi ya. Kanan. Kanan. Ya. Ayo. Nah, ini berpotensi, udah nak, makasih. Ini berpotensi kamu nggak nyaman. Makanya kalau kakinya kiri, tangan kanan yang nyela-nyelai. Ininya buat nyagak gini. Itu lebih nyaman. Ya, kalau ini yang disela-selai, ini buat pegangan. Itu lebih nyaman. Jadi sistem silang, menggunakan sistem silang. Dan itu relatif akan nyaman. Kalau nyaman, relatif lebih bersih. Gara-gara kamu, oyok. Akhirnya pengen segera selesai gitu. Ya, pengen segera selesai. Oke. Kembali lagi. Jadi pada saat kamu kemudian berwudu, itu akan menjadikan kamu pada saat dipanggil itu cahaya-cahaya min atbaril wudu, dari bekas wudumu itu nampak. Makanya kenapa orang kalau punya anak harus dikasih nama yang bagus? Karena nanti hari kiamat tuh dipanggil satu demi satu. Ya, nanti dipanggil oleh malaikat, ya akhi jiddan datang. Panggil lagi, ya akhi wahyu, masih pantas. Ya akhi fajar, masih pantas. Ya abdul karim, pantas. Begitu berikutnya apa sing aran Jawa kira-kira sing ora pantes ya apa? Gendul, akhi gendul. Orang-orang yang nyaksikan di akhirat ya udah ketawa. Orang wong kok gendul? Ya Mister Botol. Ya, loh tenang oh, nama orang itu ada. Sri Mustika Sari angin ribut. Ya, ada angin ributnya gara-gara katanya ketika lahir dia ada angin ribut. Akhirnya ditambahin belakangnya Sri Mustika Sari angin ribut. Ya. Ada lagi, Putra Kusuma Geleger. Putra Kusuma Geleger. Karena pas dikasih nama ada goncangan bumi, greg. Jadi Putra Kusuma Geleger. Lu nanti dipanggil oleh malaikat itu menjadi lelucon. Makanya ada. Kita diperintahkan ketika kita kekahan, itu kan harus memberi nama. Jadi memberi nama tuh boleh pada saat lahir diberi nama, boleh nanti pada saat motong rambut, boleh pada saat kekahan, boleh nanti setelah kekahan memberi nama tuh. Ya, jadi yang penting dikasih nama yang bagus. Soal kapan waktunya nggak ada masalah. Tetapi kalau soal nyukur rambut, mohon maaf nih, nanti kamu kasih penjelasan di rumah. Kalau motong rambut, sebaiknya, maaf, saya tidak menentang adat yang sudah ada, nggak apa-apa sih. Tapi sebaiknya, kapan rambut dipotongnya, digundulnya? Sebelum marhabanan. Kalau ada marhabanan. Jadi sebelum marhabanan tuh, sebelum dikasih nama, sudah digundul dulu. Untuk apa? Untuk ditimbang. Beratnya rambut, nanti ditukar dengan beratnya emas. Seharga emas. Kalau rambutnya 3 gram, maka belikan emas 3 gram, lalu disedekahkan uangnya, ya, dikasihkan ke orang. Jadi dipotong dulu. Kalau biasanya kita kan nanti kan pada saat marhabanan toh, gitu. Di daerahmu yang Kerawang, Sayes. Kalau di Kerawang kalau potong rambut bayi kapan? Ya, pas mahalul qiyam. Ya Nabi salam.
alaika ya Rasul salam. Mulai nanti bayinya digotong keluar. Toh? Lalu keluar, lalu dipotong. Ya, dipotong. Saya pernah ditanya, Kiai, bukankah Kiai pernah menjelaskan, katanya motong rambut itu bagusnya sebelum ngasih nama? Iya, kata saya. Saya nemu keterangan itu di kitab Al-Muyassar, juga ketemu di, kalau nggak salah di Syarah Takrib ya, dulu kalau ngaji itu. Di Al-Muyassar Imam As-Safi, kitab pengarangnya Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili, itu agak sedikit rinci. Nah, itu dipotong dulu, baru kemudian ditimbang. Sehingga pada saat kekahan, disedekahkan sekalian. Nah, kalau kita biasanya pas lagi marhabanan, baru dipotong loh. Dipotongnya juga nggak semuanya kan, sampingnya aja, atasnya aja, samping kirinya aja. Bagaimana kalau begitu? Nggak apa-apa, ngalap berkah solawatan, ngalap berkah marhabanan, ngalap berkah minta dikunjungi kanjeng Nabi. Nah nanti selesai, yo disempurnakan. Tapi awas, motong rambutnya yang haram nih, yang haram motong rambutnya. Depannya botak, digundul, ininya ada, nggak boleh. Iya, umpamanya biar keren. The baby in masa kini. Baby masa kini. Bayi masa kini itu. Ininya dibotak, sampingnya ada rambutnya, sampingnya dibiarkan rambutnya, belakangnya dibiarkan rambutnya, nggak boleh, haram. Belakangnya digundul, depannya ada, sampingnya ada, tidak boleh juga. Yang ketiga, sampingnya digundul, belakangnya digundul, depannya jambul, itu juga tidak boleh. Ya, atau samping hilang, depan hilang, samping hilang, belakang ada. Itu juga tidak boleh. Ya, ada 4 ketidakbolehan dalam mencukur rambut bayi. Alasannya kenapa? Alasannya satu, ajas keadilan. Karena rambut yang dipotong akan ditimbang untuk disedekahkan, maka dia punya hak yang sama. Mohon maaf. Sama dengan santri. Kalau kakimu sendalnya hilang 1, aslinya lebih baik nggak usah dipakai, lebih baik nyeker. Kalau kamu sendalnya hilang 1, lebih baik nyeker. Ya, saking kreatifnya santri, sendalnya siji ingkling. Ngerti ingkling? Ngerti toh? Masih mending ingkling. Wis ingkling nggendong bature pisan. Untung beling gempuling bareng. Tapi inilah kreativitas santri. Tapi dalam tataran teori ajas keadilan, itu sebaiknya lebih baik nyeker. Kalau cuma ada 1. Karena apa? Karena biarkan dua-duanya kaki kita ini menjadi saksi. Kalau ada sandalnya dua-duanya akan menjadi saksi di akhirat. Kalau tanpa sandal, biarkan dua-duanya menapak di bumi ini untuk saksi di akhirat. Yang kedua, kenapa harus digundul semua? Karena nanti pori-pori rambut ini akan terbuka dan ini menjadikan bayi itu adem. Nah, lalu ngapain? Potongin kambingnya. Berapa kambingnya? Kalau laki-laki 2. Kalau perempuan 1. Ya, kalau perempuan 1. Terus bagaimana caranya? Dimasak. Bagikan kepada fakir miskin. Kalau bisa jangan bikin undangan. Maksudnya jangan bikin undangan tuh undangan yang kayak di kita. Suruh datang, disiapin amplop. Ini nggak bener. Ya kalau maksa ngundang orang, bagusnya dianter-anterin. Kalau maksa ngundang orang, yang penting jangan dikomersilkan. Ngerti dikomersilkan? Kekah, tapi sekalian hajatan sunatan. Kekah, sekalian hajatan sunatan. Ketika orang hajatan sunatan, datang bawa amplop nggak? Dia bawa ampau nggak yang pada kondangan? Bawa kan? Ada nggak santri yang berani? Kondangan, acaranya khitanan, tapi potong kambingnya sekalian kekahan. Kamu datang santri, bawa amplop, tapi tak ada isinya. Wah ini boleh? Nggak bawa amplop, pakai isi ya? Nggak berani, apalagi dikasih nama, Akhi Fajar. Wah dibuka, blank pos. Nggak ada isinya, nggak ada. Nah itu nggak boleh. Jangan dibikin undangan. Undangan dalam arti yang dikomersilkan. Ya, yang dikomersilkan. Cara masaknya manis. Dagingnya dibikin masakan yang agak manis rasanya. Kenapa?
Di dalam kitab Al-Muyassar, nanti kalau dagingnya manis, santri anaknya itu tumbuh kembang asik dilihat. Manis kalau ngomong, senyumnya indah dipandang. Begitu dimasaknya kecut, ke dalam buang kecut merah ini. Ya. Jangan dibikin kecut, jangan dibikin pedes. Manis, masakannya manis. Ya. Yatbahu bikhulwin. Jadi dimasak dengan masakan yang manis. Tulangnya, dengerin, tulangnya jangan dipotong-potong, jangan digeprekin. Jadi gimana tulangnya? Tulangnya dilepas, umpamanya ini lutut, dilepas seret sesuai dengan saraf-sarafnya, dilepas, ya. Kemudian ada ros-ros dilepas biar bisa dimasak, tapi jangan digeprek, jangan dipotong-potong tulangnya. Apalagi punya cita-cita, biar ngirit. Tulangnya dibikin sop, ya, sehingga dipotong-potong. Enggak, jangan digeprekin. Diutuhkan sampai dagingnya itu lepas sendiri. Setelah dagingnya lepas sendiri, tulang yang utuh tidak digeprek-geprek itu nanti dikubur di halaman rumahmu. Dikubur di halaman rumah. Apa manfaatnya? Satu, tulang yang seperti itu dimakan oleh bangsa jin. Maka jin yang ada di rumah kamu gak bakalan ganggu anak itu. Kenapa? Karena dia bersahabat, baru lahir saja sudah berbagi. Saya mau tanya, santri yang suka lemarinya dicolongi jabure, sing medit ta sing loman? Sing medit. Yes. Ana beli deva. Laka. Meter jabure, katanya medit bocah. Iya, santri yang medit itu relatif dicuri makanannya. Tapi santri yang loman, enggak. Contohnya gini deh. Kalau ada mangga tetanggamu, tapi ada tetangga ngambil mangga lalu marah-marah. Karena tetangga kamu punya mangga, tiba-tiba marah-marah gara-gara diambil kamu. Satu ketika, mangga tetangga yang ketika kamu ngambil dimarahin, ada yang nyuri 4 karung. Kamu tahu bahwa dia nyuri mangga tetangga. Kamu biarin apa kamu halang-halangin? Tadi kompak, biarin. Kenapa? Kaderan? Nah, jawabannya sama, kaderan? Medit, ya. Maka itulah resikonya. Tapi begitu kamu ngambil mangga, lalu tetanggamu bilang, Mas Fajar, lagi apa nang? Iki ben jaluk peleme, padahal jaluk soten ke fokus ketangguhan. Ya. Biasa kan, santri itu punya rumusnya cerdas. 2. 1, minta izin, kata santri. Hai, jangan makan punya tetangga, harus minta izin. Tapi orangnya medit. Ya sudah, rumus yang kedua. Apa itu? Minta maaf. Kalau tidak bisa minta izin, lalu minta maaf. Begitu ketangguhan, oh ya maaf bu, jaluk enggo majak. Kapan maaf itu datang? Setelah ketangguhan. Loh, ternyata kata tetangganya, geng monggo kenapa Mas Fajar sama teman-teman. Geng, wis ngambil. Geng monggo, buatan dosa buatan dosa isin, rong karung monggo. Lalu diambil. Tiba-tiba orang yang sebaik itu mangganya diambil oleh orang yang gak jelas. Kira-kira kamu ngalang-ngalangin atau ngalok-ngalokin boleh? Ngalok-ngalokin kan? Lagi apa? Tak warakakan dengan wonge. Ya kenapa? Karena orangnya baik. Lah sama. Saya nemu manfaatnya tulang orang yang kekah. Lalu kemudian dikuburkan, itu nanti dimakan oleh bangsa jin. Dimakan oleh bangsa jin, dan jin itu tidak mengganggu bayi ini. Jin yang mana? Yang disebut jin korin. Jadi setiap kamu itu lahir ya sudah diikutin jin. Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Saya di Pondok Nahdlatul Muqtadin lihat jin. Di lantai 3, kemarin ada yang lagi dansa, lagu baru. Ngarang itu. Terus ngarang-ngarang. Oh, ada santri yang ngarang-ngarang. Makanya lihat jin, lihat ke sana kemari. Oh, kamu aneh. Lalu ustadznya laporan sama saya, Pak Yai, katanya ada santri lihat jin. Loh, kata saya, harus ngelihat. Kalau nggak ngelihat ya nggak ketemu sahabatnya. Oh, setiap yang lahir itu ada korin. Ada jin yang mengawal kamu. Makanya bayi disunahkan untuk diadzanin. Itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Salah satu keterangan menjelaskan supaya dia tidak diganggu oleh jin korin.
Korin itu yang membarengi kita. Makanya kemarin ada virus namanya virus corona. Virus corona kalau tidak dilawan, dia akan selamanya datang lagi, datang lagi, datang lagi. Dibuat oleh orang-orang kafir untuk menakuti umat Islam. Makanya Pondok Pesantren Nahdlatul Muhtadin tidak melawan perintah negara, tetapi tidak meliburkan santrinya. Ya, kita kan nggak libur. Datang tim yang Kang Ustadz ya dari Jakarta. Wah, dari sana sudah dikawal pakai APD lengkap. Semprotin semua. Virusnya tidak ada, santrinya mabok semua. Semprot. Sampai saya ikut-ikutan, mobil saya semprot, Kang Ustadz. Mobil saya semprot, alhamdulillah, habis disemprot pakai apa? Inspektan, apa namanya? Disinfektan. Nah, pakai itu, alhamdulillah, kacanya rontok, kaca filmnya. Jadi pada berudul semua. Ya, pada berudul semua. Kata saya, virusnya mana? Yang rusak apa? Gitu. Ya, ketika saya ditanya, kenapa Kiai santrinya tidak dipulangkan? Karena rumusnya dalam hadis Rasulullah, kalau di satu wilayah ada wabah, maka yang di dalam tidak usah keluar, yang dari luar nggak usah masuk ke dalam. Maka kami tutup, tapi untuk dari orang yang dari luar ke dalam. Tapi untuk anak santri dengan anak santri, ya biarin aja. Uang tiap hari dia bergaul. Ya. Satu ketika kemudian divonis, ada santri kena virus. Atas nama A, B, C, D, E, 5 anak. Saya tanya, Pak Kiai, saya dilaporin, Pak Kiai, santri Nahdlatul Muhtadin kena apa namanya? Virus corona, ya, kena virus corona. Lalu kemudian kata siapa? Kata dokter. Saya telepon dokternya. Dok, apakah betul santri saya kena virus? Iya, Kiai. Ke siapa sampean kasih umumkan? Ke anak yang nganter. Kata saya tidak terima. Kenapa? Itu membuat anak santri down. Ya, gara-gara down ini menjadi kondisi fisiknya melemah. Ketika melemah, maka musuh bisa menyerang dengan mudahnya. Tapi ketika santri tidak dikasih tahu, tenang aja. Sok, santri dikasih tahu, oh situ jeger, preman, kamu langsung deluk dulu. Begitu kamu tidak dikasih tahu, kamu diancam, lawan dulu. Kenapa? Karena nggak tahu. Jadi ketahanan tubuhnya dia akan kuat. Akhirnya gimana dok? Diisolasi Kiai, di mana? Di rumah sakit? Enggak. Saya tidak mengizinkan. Tapi dia kena virus, biarin. Sayang ditipin orang tuanya. Ya udah di puskesmas Kiai. Enggak, saya enggak mau. Terus di mana Kiai? Saya taruh di tempat saya, ada tempat khusus isolasi. Di mana Kiai? Di BLK. Katanya saya taruh di BLK 5 anak. Makan dikirim. Kalau yang lain sekolah dia dibaturin catur, kalau main tenis. Ya, nanti yang baturin bocah waras. Ya alhamdulillah, 3 hari kemudian suruh dicek ulang. Alhamdulillah Kiai selamat. Ya selamat, memang selamat. Nah, jadi kembali lagi corona korin itu yang mengikuti. Itu adalah great design orang-orang Chinese, great design orang-orang Amerika ingin melumpuhkan Indonesia. Sehingga tangan kita, ekonomi kita lumpuh, mereka masuk, lalu mereka yang mengambil keuntungan besar. Nah, dan kalau itu tidak dicegah, nanti sampai kamu tangannya itu ada chipnya. Nanti ada alat yang bisa dibuat taruh di sini. Kalau itu sudah masuk ke tangan kamu, semua bisa dicek dari jauh. Oh, Fajar ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini. Maka nanti kalau Indonesia mau dijajah sangat mudah. Santri, tentara ada di mana? Santri ada di mana? Hari ini saja kita sudah ketahuan di mana basis pesantren, di mana basis tentara, di mana basis orang-orang hebat, di mana basis yang mungkin dimasuki oleh mereka. Cuman hebatnya Indonesia tidak mengizinkan ya Amerika Serikat maupun Uni Soviet ketika itu yang sekarang berubah menjadi negara CIS untuk memasang penerbangan bandara terbesarnya di Indonesia. Indonesia tidak mengizinkan. Kenapa? Kalau mereka diizinkan ada bertengger di Indonesia, semua rekaman kita habis oleh mereka. Nanti nasibnya kayak Gaza. Dan ini anak-anak santri harus pintar, harus paham. Kenapa? Kamu nanti yang akan meneruskan negara ini. Barangkali kamu jadi Panglima TNI, ya, kamu jadi Pangab, Panglima ABRI, ya, kamu jadi Kasat, ya. Tapi jangan jadi Keset, Kasat. Ya, jadi Kasat bukan jadi Keset. Nah, ya paling tidak kamu cerdas. Wah, ini ada niat jahat. Ya kayak sekarang anak-anak. Coba lihat KKB yang ada di Papua. Ya, Papua. Masa ditangkap lagi, senjata dirampas lagi, banyak lagi. Dirampas lagi, banyak lagi. Pasti ini ditumpangi oleh orang-orang
yang pengen menghancurkan negara Indonesia. Maka beruntung sekarang Pak Prabowo naik, kami rakyat Indonesia, barangkali ada yang mendengar YouTube ini, kami rakyat Indonesia berharap menitipkan bagaimana ketahanan, kesatuan negara Indonesia utuh di bawah komando militer yang sekarang menjadi presiden. Ya, siapapun yang mau mengacaukan negeri ini untuk bisa diambil langkah secara santun, lalu kemudian mereka menjadi sadar kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mereka tetap susah, daripada kita yang dibunuh, daripada kita yang tembak habis gentian. Nah, daripada kita yang mati, tentara kita mati lagi. Makanya kemarin ada di Jakarta, saya diminta untuk ngisi salah satu tentara, saya ke sana, mau dikirim ke Papua. Saya bilang, meskipun kamu sudah diisi untuk benteng pertahanan, minta perlindungan kepada Allah, tapi saya nitip, jika dalam keadaan terpaksa, hanya ada dua pilihan. Kamu yang ditembak, atau kamu yang menembak. Maka kamu pilih, kamu yang menembak. Jangan mau kamu yang ditembak. Kamu yang dibunuh, atau kamu yang harus membunuh. Kamu yang membunuh. Jika lawannya adalah KKB, sang pengacau kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, malam hari ini, dikit, kita lihat, ini materi yang akan kita masuki. Nanti terakhir mau penutupan, kita baru baca nadhamanya. Nasihat dulu, materi yang akan kita masuki. Anak-anakku, lisanmu, ngerti lisan? Bahasa Jawanya apa? Waduh, belenak temen. Cangkemmu. Enggak enak toh? Lisanmu. Apa? Bahasa Jawanya apa? Tutuk. Lisan. Oh, tutukmu. Wong wetan nyebutnya tutuk. Bahasa Dermayunya cangkemmu. Bahasa kasarnya CO2-mu, COT2-mu, cocotmu. Dan ini tidak boleh diikutin. Kata-kata ini kotor, nggak boleh dipakai ya. Lisanmu merupakan bagian kedua dari anggota badanmu. Jadi anggota tubuh kita terdiri dari berbagai macam. Lisan ini dianggap menjadi bagian anggota tubuh kita yang kedua yang mewakili. Yang paling berpengaruh setelah hati. Pertama hati dulu. Yang menentukan bagus tidaknya diri kita, hati. Maka kata Rasulullah, la inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salahal jasadi kullu wa idza fasada fasadal jasadi kullu. Ala wahyal qalbu. Ingatlah hai Fajar, ingatlah hai Mas Ajis, ingatlah hai Mas Denis, ingatlah wahai Mbak Fatul, ingatlah wahai Mbak Caca, ingatlah Ica, ingatlah wahai Mbak siapa lagi sing lemu? Aini, ya. Kata Rasulullah, ingatlah di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Jadi di dalam tubuh manusia ada segumpal. Yang kata Rasulullah, idza saluha saluhal jasadu kullu. Kalau bagus darah itu, maka baguslah seluruh anggota tubuhmu. Darah ini sangat menentukan. Wa idza fasada, dan apabila rusak, fasadal jasadu kullu. Rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Apakah darah yang dimaksud? Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, darah itu adalah hati atau jantung. Dalam orang Indonesia nyebutnya jantung, hati. Kalau hati kita rusak, rusak semuanya. Nih, maaf. Ukhti Meili. Ukhti Meili nggak suka sama lipstick. Sama, apa kalau dandan apa namanya? Make up. Bakal di make up, dibacanya make up, ya. Nggak suka sama make up. Ketika di hati dia nggak suka make up, lalu ada ukhti, ini dulu deh, ukhti sama Liva. Kok samaan? Ini Liva sigar, Liva akbar. Liva kecil, Liva besar. Nah, kita punya dua Liva. Tahu Liva? Yang di dalam tubuh manusia ada limfa namanya. Oh, limpa itu mah. Nah, ada Mbak Lipa pakai lipstick. Kemudian Mbak Meli di hatinya nggak senang orang dandan make upan. Apa kata Mbak Meli? Tinggal di. Kau terbocah ireng beko juga. Maaf. Guyonan. Bocah ireng beko dandan. Ya. Loh, kalau kamu punya istri hitam, kamu harus bersyukur 7 kali lipat. Jadi kalau laki-laki dapat istri hitam, harus bersyukurnya 7 kali. Kenapa?
aman. Kamu tinggal pergi kemanapun, enggak takut apapun. Kenapa? Karena kalau istrinya hitam, jangankan dia keluar jam 9 sore, jam 8 sore, jam 12 bengi, balik melaku dewekan, gondorwo minggir. Aman. Kenapa? Kata yang mau macam-macam. Ora cah ireng. Tapi begitu cantik, langsung ada cewek cantik. Maka ada resiko. Ya, jadi keuntungan kalau punya istri hitam. Makanya jangan pernah menghina orang hitam. Ya. Yang kedua, keuntungan orang hitam apa? Ngirit. Ngapain? Nggak usah di make up, nggak usah dibedak. Kenapa? Di make up, nggak di make up, tetap hitam juga. Jadi santai aja. Ya. Oke. Karena nih hati Mbak Meli ini nggak bagus, lalu kemudian dia bilang, ireng, anggo make upan gede. Pas tiba-tiba Mbak Naila ya, Mbak Vila kok pakai make up. Lalu Mbak Meli lihat lagi, percuma cantiknya dia. Udah cantik masih pakai make up juga. Ngapain Allah kasih cantik? Dia nggak bersyukur. Ya, mohon maaf, orang hitam pakai make up salah. Ketemu orang cantik pakai make up salah. Ketemu anak kecil, ada anak kecil dibedakin, di make upin pakai bedak yang putih, pak begitu. Lalu kemudian apa kata Mbak Meli? Cacilek sudah dibedak-bedakin, gedenya gue gaji lagi. Salah juga. Akhirnya nggak lama kemudian ada nenek-nenek mau berangkat ngaji. Lagi apa? Lalu dilihat nenek-nenek ini, alhamdulillah lipstiknya rata, rupanya ngincepnya bener. Ngincepnya bener. Rata lipstiknya, bedaknya juga rata. Yang nggak tahu habis berapa wadah ya, nggak tahu saya. Pokoknya rata deh wajahnya. Pakai bedak itu. Apa kata Mbak Meli? Semambu lemah dia pakai tingkah. Ya, semambu lemah pakai tingkah katanya. Ayo bandingin. Anak kecil pakai lips, pakai make up, salah. Anak gede pakai make up, salah. Anak wajahnya kulitnya hitam pakai make up, salah. Anak perempuan cantik pakai make up, salah. Nenek-nenek pakai make up. Persoalannya bukan persoalan siapa yang makainya, persoalannya hati dia yang nggak suka. Maka kalau hati manusia itu kotor, rusak, ini akan sangat menentukan. Orang kalau hatinya kotor, lihat temannya adzan itu bagus atau jelek? Maaf, umpamanya Akhi Andre nggak suka sama Mas Fatih, umpamanya. Tapi ini hindari ya, nggak boleh. Umpamanya nggak suka sama Mas Fatih, begitu Mas Fatih adzan, Allahu Akbar. Apa kata Mas Andre? Adzan soten kepokokan Mbak Yara. Umpamanya, kok dihubung-hubungkan dengan yang memang nggak ada hubungannya? Ya, nggak ada hubungannya. Kenapa kok muncul penilaian begitu? Karena memang hatinya nggak seneng. Tapi ketika hatinya senang, maka jangankan suara adzan, suara nyanyinya anak yang suaranya temennya Mang Pales, Iwan Pales, umpamanya apa lagu apa yang sekarang lagi tren? Gara-gara sebotol minuman, yang gitu ya? Ada kan? Nah, gara-gara sebotol minuman, ya soalnya nggak bagus-bagus juga. Tapi karena seneng, akhirnya dia nggak masalah. Tapi kalaupun orangnya tidak disenengin, biar suaranya halus, lembut, akan salah. Ya, ini akibat hati yang tidak bagus. Makanya hati-hati. Yang pertama, yang menentukan diri kita adalah hati. Kalau hatimu merupakan karena hatimu merupakan, diganti nanti live. Karena hatimu merupakan dasar, ya nanti diganti, bagi keselamatan dan keterpurukan. Selamat atau terpuruknya kamu tergantung hati. Maka yang kedua, maka lisanmu merupakan tiang dari keselamatan dan keterpurukan tersebut. Jadi lisan itu sebagai tiangnya, penyanggahnya. Maka dua-duanya ini penting. Maka hati-hati dengan lisanmu.
Sehingga baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa bisa hilang? Hadisnya mana ini, Mbak Liv? Ini hadisnya mencelat ke sini. Ya, hadisnya ke sini. Man katsura kalamuhu katsura suqtuhu. Wa man katsura saqtuhu kasurat dzunubuh. Wa man kasurat dzunubuh kanatin nar aula bih. Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak kesalahan bicaranya. Jadi kalau semakin banyak bicaranya, ada potensi banyak salahnya. Oke, next. Kembali lagi dulu. Kembali lagi. Mana no? Ini no. Barang siapa, loh kok kesini barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Oke deh, kita ambil hadis ini. Ini belum ditata tadi karena kita mendadak ya. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," hadisnya itu. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Hendaklah ngomong yang baik, au liyasmut, atau ngemuta semut. Atau diam. Ya, atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Kata Rasulullah, karena bahaya ngomong asalmu, ceplas-ceplosmu itu lebih berbahaya daripada kamu diam. Ya. Umpamanya, maaf, Ukhti Widya, kalau ngomong asal nyeplos, ketek. Ngomongin temennya ketek. Saya pernah dengar tuh. Ceritanya, mohon maaf, dulu waktu masih Padepokan. Gara-gara ditungguin, anaknya jauh-jauh juga, ada dari Subang, ada dari Kerawang. Karena kelamaan, woi, kok dia ketek? Kata yang satunya, ya gajil nih sirena kirik. Kemudian ada yang negur saya, Ustadz, itu anak buahmu diomongin. Kata saya, mohon maaf, bukan pesantren yang salah. Loh, nyatanya dia ada pesantren. Iya, tapi bukan kesalahan pesantren, itu kesalahan sekolah formal. Karena ketika itu sekolahnya ikut ke tetangga. Loh, di mana salahnya sekolahnya? Sampai anak-anak santri kami kelas 3 SMP belum bisa membedakan mana ketek, mana kirik. Mana ketek, mana manusia. Ya berarti gagal kan sekolah. Masa cuma bedakan kian wong, kian ketek, beli ngerti. Nah ya padahal kan yang keluar kan temennya. Kok dia mau ketek? Waduh, kata saya, kasihan banget kelas 3 SMP beli baru ketek-ketek kacan bocah. Ya, nah, padahal kan tahu kan kalau ketek yang gitu-gitu lah. Nah iya. Oke. Maka kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Anakku, ingatlah, orang yang menyadari kelemahan dirinya dan akal pikirannya, dia akan membatasi dirinya dalam berbicara. Kecuali hal yang bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Jadi orang yang memang menyadari bahwa dia terbatas, lebih baik jangan banyak ngomong deh. Makin kamu banyak ngomongnya, makin kelihatan gobloknya. Percaya, ya. Tapi gimana? Nanti nggak ada yang mau ngomong, Pak Yai. Kan ada di sini koyednya. Kecuali yang bermanfaat dunia dan ya, kalau itu omongannya baik, ya kamu harus ngomong. Ya, kalau semuanya diam, nanti nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, oke. Next, Balif. Anakku, ingatlah saat engkau banyak bicara, saat itu engkau telah memasang seutas tali di lehermu. Kalau kamu banyak ngomong, sama dengan kamu sedang memasang seutas tali di leher kita. Lagi dipasang. Apakah dia akan mencekek kamu atau dia akan melepaskan kamu? Maka jangan terlalu banyak ngomong. Ya, selain hal yang manfaat maslahat dunia akhirat, umpamanya maaf. Kamu ngeliat ada anak-anak geng, ada anak-anak geng motor, ada anak mabok. Udah biarin aja. Ngapain? Urusan masing-masing kok. Biarin aja. Nanti juga ada yang bertugas sendiri. Gak usah kamu ngomong. Karena ketika kamu banyak ngomong, sama dengan kamu sedang memasang seutas tali di lehermu. Bisa-bisa kamu dijerat, digorok oleh talimu sendiri. Maka berhati-hatilah. Nabi SAW bersabda, barang siapa banyak bicara, maka banyak kesalahan bicaranya. Ini artinya kurang sempurna, nanti diganti, kita perbaiki lagi. Ya, artinya kurang pas. Di hadis yang lain, orang mukmin adalah orang yang sedikit bicaranya tapi banyak amalnya.
Sementara orang munafik adalah orang yang banyak bicara tapi sedikit amalnya. Kenapa ini saya cantumkan? Buat modal kalau kamu ceramah. Ya, biar ada dasarnya, dihafalin. Ya, ketika kamu ngomong soal bicara, jangan banyak bicara, dihafalin. Ya, ya santai semuanya. Karena kamu nanti suka nggak suka di rumah suruh ceramah. Ya, setidak-tidaknya tukang narik marhabanan lah. Ya, toh? Makanya Kang Zidan, mohon maaf, yang harus pinter marhabanan, tibaan itu santri, jangan ustadznya. Santri yang harus pinter. Oh, suruh mimpin, ustadznya pantau aja. Ya, kalau maghrib arahkan. Baik, next Mbak Liv. Ini nggak keburu waktunya. Oke deh, kita baca Arabnya aja dulu atau satu baris saja dulu supaya tetap mudawamah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipegang? Sudah dipegang? Ya. Ini punya siapa? Liman hada? Hadis sa'ah liman? Ustaz. Yuk. Kelihatan? Ada? Ya, kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin humkil mar'i ana muksiran. Ulangi. Idza tamma aqlul mar'i kulla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i ingkana muksiran. Kita terjemahkan. Idza tamma, tatkalane sempurna. Boleh tatkalane, boleh nalikane. Bahasa Indonesianya jika. Oh, jika atau bila. Opo aklul mar'i, akale wong. Wong ya, akal. Atau kalau saya mau terjemahkan bebas, akale wong suwiji atau akale wong. Ya. Allah mangka setitik opo kalamuhu omongane wong. Jadi orang itu disebut akalnya sempurna itu ketika dia nggak terlalu banyak ngomong. Wa aikin lan yakinana sopo sira bihumkil mar'i kelawan kumprunge wong. Kumprung ku bahasa wetan ya, bahasa sini goblok. Goblok, kumprung caiku, kumprung tenan caiku. Kumprung iku yo BODO ya atau TOL BODO ya. Kumprung ya, bihumkil mar'i ingkana lamun ana sapa mar'u tu wong ya, lamun ana sapa wong iku muksiron akeh omonge. Oke, bahasa Indonesia bila sempurna akal seseorang maka sedikit sekali ucapannya. Dan yakinilah kebodohan seseorang bila ia banyak bicara. Jadi makin banyak bicaranya, makin ketahuan belum pinternya. Ya, kita baca berapa kali ya? Kita ambil Wali Songo ya, kita ambil bintang Songo 9 kali. Arab anunya aja, nadomnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tafadhol iqra'u kulluhum. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa aikin bihumkil mar'i ingkana muksiran. Idza tamma aqlul mar'i qalla
kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran ila tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran ila tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kita lomba. Laki-laki atau perempuan yang pulang duluan, salah satu yang mewakili idza kana. Idza tamma. Ayo, jalan. Apal dulu ya. Tadi udah 9 kali. Yes. Ayo. Ngadeg sini, madep sana. Yang berani duluan, madepnya ke sana tapi. Perempuan boleh siapa yang mewakili membela teman-temannya? Ya, maju. Sini, sini. Oke, ukti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah gampangkan. Ta'ali. Min wara ila lam tafadhali. Ila hinak. 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 Nah, ini tes kecerdasan. Supaya kita tahu seberapa kekuatan kecerdasan kita. Oke, lihat madhab sana. Idza tama aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i kana muksiran. Oke, ini satu bukti bahwa metode takror tuh ini bagus. Jadi kamu ngapalin Quran terus, mau berapa kali? Ya, diajarin Ustadzmu berapa kali? 20. Kalau Syekh Amr dulu berapa? 20 kali. 20 kali pengulangan, maka itu insya Allah hafal katanya. Jadi itu diulang 20 kali. Nanti sudah jalan nantinya. Ini contoh, baru 10 kali. Kita kasih tepuk tangan. Bawa tepuk tangan seneng mana lo, medit temen lo. Oke, ya syukran jazilan. Oke, pulang duluan. Yuk, sini semuanya. Sudah diwakili sama Mbak Aini. Kamu katakan, terima kasih Mbak Aini. Oke, Jahit. Silakan.
Yang laki ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Enggak, cuma nyoba aja. Mencoba ingatan kita tuh seberapa kuat.